Oke, cek apakah suara saya terdengar, teman-teman semuanya? Terdengar, Kak. Oke. Oke. Oke, karena sudah jam 19 lebih, ini kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk bukan presensi, tapi masuk grup WA. Nanti untuk presensinya di akhir kegiatan. Itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Tustian Nugroho. Teman-teman bisa panggil saya Tuhu. Kemudian saya sebagai trainer malam ini yang akan membersamai teman-teman semua untuk belajar tentang teknologi cloud atau pengenalan dasar-dasar cloud computing. Kemudian nanti teman-teman juga akan kita arahkan untuk mendaftar akun AWS Skill Builder. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika nanti teman-teman sudah membuat akun Skill Builder, nah nanti di akhir sesi itu akan kita arahkan untuk teman-teman ngambil course gitu ya, ngambil course namanya Cloud Essential. Kemudian setelah itu nanti teman-teman yang hadir pada malam hari ini itu wajib untuk mengambil asesmen. Nah, jadi nilai asesmennya nanti itu akan digunakan untuk nilai Kampus Merdeka gitu ya, program Kampus Merdeka Talenta gitu. Jadi nanti di akhir sesi teman-teman akan mendaftar, atau kalau yang sudah ya nanti berarti kita tinggal enroll kelasnya gitu ya, kemudian ngambil asesmennya. Kalau yang belum berarti nanti teman-teman wajib mendaftar kemudian juga mengenroll gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan kegiatan kita malam hari ini adalah teman-teman nanti mendapatkan badges. Oke. Mungkin saya pengen tanya dulu ke teman-teman yang hadir, apakah sudah ada yang pernah mendapatkan badges seperti ini dari course apapun gitu? Mungkin teman-teman yang ikut bootcamp, ikut apa gitu, bisa react di kolom chat mungkin. Sudah ada yang pernah mendapatkan badges sebelumnya? Saya pengen tahu dulu nih. Oke, ini suara saya masuk ya, teman-teman ya? Oke, silahkan teman-teman react di kolom chat. Apakah sudah tahu tentang badges sebelumnya atau belum? Oke, biar kita interaktif nih. Biar, oke. Nah, saat talenta di lidah wetan. Oke. Oke, kalau dari Kak Nur Lailatur Makfiroh nih, badges-nya apa? Boleh tahu nggak badges-nya apa? Dari siapa gitu maksudnya? Ngilang orangnya ya. Oke, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan badges seperti ini. Nah, badges ini bisa dikatakan sebagai bukti gitu ya, bukti bahwa teman-teman sudah pernah mengikuti pelatihan atau bukti bahwa teman-teman sudah memiliki sertifikasi gitu ya. Wow, mantap. Oh, oke oke. Berarti ini sudah inilah ya, sudah mendaftar ya teman-teman ya. Oke, berarti nanti untuk yang sudah pernah
sudah pernah mengikuti pelatihan talenta dan kemudian ikut lagi atau belum lulus atau sudah lulus, nah nanti silahkan menyesuaikan gitu. Nah nanti di akhir tadi teman-teman akan mendapatkan badges seperti ini. Nah, jadi namanya adalah AWS Teknologi Cloud Essential. Nah ini adalah sebagai bukti gitu ya bahwa teman-teman mempunyai skill di bidang AWS atau cloud computing seperti itu. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya sendiri sebenarnya adalah ini sebagai bukti gitu ya bahwa teman-teman mengikuti pelatihan. Nah, ini nanti bisa teman-teman tulis di LinkedIn gitu ya. Nanti teman-teman bisa tulis di LinkedIn dan dimasukkan ke dalam namanya adalah lisensi dan sertifikasi. Nah, kalau sudah lolos mendapatkan badges, apakah wajib mengikuti meet lagi? Saya mohon maaf, saya kurang tahu kalau itu. Mungkin bisa ditanyakan ke pihak kampusnya. Nah, saya kurang tahu kalau teman-teman yang sudah mendapatkan ikut lagi atau seperti apa, saya kurang tahu. Gitu. Nanti silahkan ditanyakan ke pihak uh, kampus ya. Oke, saya tidak berhak untuk menjawab ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti teman-teman bisa dimasukkan ke lisensi dan sertifikasi. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, isinya kan biasanya teman-teman pernah ikut lomba apa, kemudian punya sertifikasi di bidang apa. Nah, ini biasanya dimasukkan ke sini. Kemudian nanti bisa diverifikasi gitu ya. Bisa diverifikasi melalui akun Credly. Tadi ada Credly. Credly itu dia satu platform untuk menerima badges gitu. Jadi kalau teman-teman ikut punya sertifikasi Microsoft, punya sertifikasi dari Google, nah itu sekarang juga verifikasinya bisa melalui Credly ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke materi pertama. Oke, itu ya. Nanti Kak Cindy dan teman-teman yang lain yang mungkin sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya, nanti silahkan ditanyakan ke pihak kampus apakah harus mengikuti lagi atau tidak gitu. Karena saya mohon maaf saya tidak tahu gitu. Karena saya hanya mengajar aja sih gitu. Jadi kurang tahu aturannya seperti apa. Oke. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk materi pertama. Nanti akan ada kurang lebih 2 materi. Saya persingkat saja karena kebetulan malam hari ini ada pertandingan sepak bola ya, teman-teman jam 8 harusnya Indonesia melawan Guinea. Nanti sembari nonton bola gitu ya, kita belajar tentang teknologi cloud computing. Kurang lebih nanti cuma sebentar saja, kita langsung praktek untuk membuat akun karena supaya tidak terlalu malam juga gitu ya. Oke, yang pertama adalah pengenalan teknologi cloud computing. Jadi di sini teman-teman akan kita kenalkan dengan teknologi yang bernama cloud computing gitu. Nah, cuma untuk malam hari ini kita fokus pada cloud computing versi Amazon Web Service gitu ya. Karena sesuai dengan pelatihannya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen cari tahu itu ada banyak sekali platform penyedia teknologi cloud computing gitu ya. Ada Alibaba, ada Google dengan Google Cloud Platform, kemudian ada Microsoft Azure, kemudian ada AWS sendiri, kemudian ada DigitalOcean dan lain sebagainya. Nah, itu kalau platformnya. Jadi ada banyak sekali. Nah, cuma kebetulan untuk kegiatan ini kita fokusnya di Amazon Web Service gitu. Nah,
Untuk pengertiannya sendiri, cloud computing ini dia adalah layanan komponen IT secara on demand yang dapat diakses dimanapun melalui internet dengan biaya pay as you go. Nah, maksudnya apa? Tuh ya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa kata kunci yang bisa kita terjemahkan gitu ya ke dalam bahasa yang lebih sederhana gitu. Jadi komponen IT itu sebenarnya adalah sebuah kumpulan komponen IT gitu ya, atau sebuah kumpulan komponen IT. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pernah melihat komponen IT gitu ya. Nah, komponen IT atau infrastruktur IT. Oke, komponen IT itu apa gitu. Kita mungkin materi ini sebenarnya materi zaman kita SD gitu ya. Kita dikenalkan dengan yang namanya CPU, kita dikenalkan dengan yang namanya mouse, kita dikenalkan dengan yang namanya RAM dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah komponen IT gitu. Nah, sama halnya dengan sekarang, sebenarnya komponen IT itu juga ada banyak gitu ya. Nah, cuma yang dekat dengan kita tuh biasanya ada namanya ada PC. Kalau teman-teman yang mungkin di rumah punya PC gitu ya, nah, itu biasanya juga bisa disebut sebagai sebuah komponen IT. Kemudian ada penyimpanan, termasuk ada RAM di sana, kemudian ada database dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari komponen IT. Nah, gitu. Oke. Kemudian diakses secara on demand. Oh ya, komponen IT itu di sini kita bagi menjadi beberapa. Nah, ada yang versi hardware-nya, yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, hardware-nya itu ada monitor, kemudian ada CPU itu termasuk hardware gitu. Kemudian ada software. Nah, software itu yang contohnya mungkin bisa kita bisa contohkan aplikasi gitu ya atau software apa ya itu juga termasuk dalam komponen IT juga itu. Nanti teman-teman bisa cek di sini di websitenya Amazon.com gitu ya, aws.amazon.com. Nah, ini ada banyak sekali. Ada perangkat lunak virtualisasi. Perangkat lunak virtualisasi itu kalau teman-teman kemarin sempat merasakan ujian nasional pas SMA-nya, nah itu juga termasuk menggunakan perangkat lunak virtualisasi. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ke dalam ujiannya, nah itu di ujiannya itu ada sebuah aplikasi atau software khusus gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perangkat lunak virtualisasi. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kayak ada apa namanya? Kayak ada komputer tambahan kayak gitu. Jadi ketika sudah mengakses itu atau kalau teman-teman ikut ujian online ada yang namanya secure browser. Jadi ketika sudah terinstall secure browser itu tadi, nah itu teman-teman sudah tidak bisa mengakses apapun kayak gitu. Jadi kita dalam bahasa lain gitu ya, kita tidak bisa mencontek atau tidak bisa nge-cheat lah istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian diakses secara on demand. Nah, diakses secara on demand itu artinya kapanpun kita mau, kapanpun kita mau, ya layanannya akan selalu ada terus kayak gitu. Jadi kalau teman-teman butuhnya jam 3 pagi gitu ya, atau kita contohkan kalau teman-teman sedang melihat uh, Netflix gitu ya, pengen nonton film di Netflix, jam 3 pagi teman-teman tiba-tiba pengen nonton film X gitu. Nah, ya udah, tinggal kita buka aplikasinya, filmnya sudah ada kayak gitu. Beda dengan kalau kita pengen nonton film tetapi di bioskop gitu. Ya jam 3 pagi kan bioskopnya tutup gitu. Berarti kan kita harus nunggu sampai bioskopnya buka. Nah, kalau yang on demand itu dapat diakses dimanapun dan kapanpun kita butuh kayak gitu. Kata kuncinya yang lain adalah melalui internet. Jadi seluruh akses dari cloud computing atau akses dari komponen IT tersebut yang tadinya offline dengan adanya teknologi cloud computing kita bisa mengakses secara online. Nah, jadi komponen IT tadi kan banyak banget gitu ya.
Nah, contohnya ini nih, ada RAM dan lain sebagainya yang tadinya kita harus beli nih, kayak server, kemudian ada layanan virtualisasi dan lain sebagainya, kita harus beli awalnya. Nah, sekarang untuk menghemat biaya ya udah kita tinggal sewa saja melalui apa? Melalui layanan teknologi cloud computing kayak gitu. Nah, dengan biaya yang lebih murah atau biaya pay as you go. Nah, contohnya seperti itu. Pay as you go itu artinya kita hanya membayar kalau kita menggunakan. Jadi kalau kita nggak menggunakan, ya layanannya bisa kita matikan. Nah, jadi layanan bisa kita matikan terlebih dahulu, kemudian nanti kalau mau dipakai ya kita hidupkan. Nah, bayarnya ketika dihidupkan itu tadi. Gitu. Jadi lebih hemat gitu ya. Oke, itu sekilas tentang teknologi uh, cloud computing gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling urgent lagi, karena saya yakin dari sekian yang hadir, nah, berapa nih yang hadir? Saya mau cek terlebih dahulu. Teman-teman jangan lupa masuk ke grup WhatsApp-nya. Yang hadir 137. Oke, 137 ya. Saya yakin dari 137 itu dikurangi saya 3, berarti 34 lah, 134. Dari 134 orang yang hadir ini, apakah sebentar. Oke, apakah mau untuk belajar IT semua? Jawabannya mesti ada yang iya, ada yang tidak kayak gitu. Kenapa? Karena kadang kita merasa bahwa ya ngapain kita belajar IT gitu. Toh jurusan saya bahasa Indonesia gitu. Ngapain saya belajar IT? Jurusan saya saja sejarah gitu. Nah, padahal yang perlu kita ketahui bahwa saat ini teknologi tidak pernah mengenal siapa kalian dan apa jurusan kalian atau apa ya, atau bagaimana kondisi ekonomi kita gitu. Kita contohkan saja. Mungkin saat ini saya belum mampu untuk membeli katakanlah iPhone 10 gitu ya yang udah lama sekali gitu. iPhone 10 saja saya belum mampu gitu. Sekarang sudah keluar iPhone 15. Artinya apa? Ya artinya teknologi itu nggak perlu nunggu saya dulu. Katakanlah, oh dia belum mampu beli gitu. Dia belum mampu beli iPhone 10. Ya udahlah kita tunggu dulu sampai si orang ini mampu beli baru kita keluarkan iPhone 15. Nah, tidak bisa seperti itu. Ini teknologi itu bergerak begitu cepat gitu. Berkembangnya begitu cepat dan dia tidak mau mengenal latar belakang kita sebagai pengguna gitu. Dan Indonesia merupakan pasar yang sangat besar sekali gitu. Pasar sebagai pengguna. Kemarin kalau teman-teman mengikuti beritanya, Tim Cook tuh CEO-nya Apple itu baru saja berterima kasih kepada Indonesia. Kenapa? Karena penjualan terbesar Apple itu adalah di Indonesia. Nah, sebagian orang bangga, tapi ada sebagian orang yang, wah berarti kita termasuk pengguna gitu. Kenapa? Pengguna yang sangat dicari-cari gitu ya. Kenapa? Karena ya kita tidak mampu beli iPhone pun kita masih bisa beli gitu. Dengan cara apa ya? Ya bisa dengan cara mungkin mencicil gitu ya. Nah, dengan apa? Pinjol dan lain sebagainya. Yang penting masalah pinjol itu nanti di akhir gitu. Yang penting saya beli iPhone dulu gitu, biar keren dan lain sebagainya. Nah, karena ya seperti itu gitu. Makanya kemarin ketika Tim Cook CEO-nya Apple datang ke Indonesia, dia berterima kasih ke Indonesia. Kenapa? Karena penjualan terbesar Apple itu untuk 2023-2024 itu ada di Indonesia kayak gitu. Nah, keren ya. Oke. Bagi sebagian orang itu keren gitu. Tapi bagi kita yang mungkin belajar dalam dunia IT kok rasanya aduh kok gini ya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kembali ke kenapa kita harus belajar teknologi, sebenarnya tidak hanya cloud saja, tetapi lebih dari itu. Kenapa cloud ini sekarang banyak yang
apa ya, istilahnya banyak yang suka gitu ya, atau banyak yang membutuhkan, karena mungkin ada yang dari jurusan pendidikan bisa react di kolom chat, mungkin yang dari jurusan pendidikan. Ya, kebetulan saya juga dari jurusan pendidikan, saya eh, kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya jurusan pendidikan fisika. Ada yang dari jurusan pendidikan juga mungkin teman-teman. Kemarin kebetulan saya eh, praktek kependidikan gitu ya, karena kalau yang pendidikan biasanya praktek kependidikan itu kebetulan praktek kependidikan saya itu di tahun 2020, dan itu pas awal COVID gitu ya. Jadi saya praktek kependidikan itu di bulan eh, Agustus sampai Desember sepertinya. Saya praktek pendidikan di bulan-bulan itu. Jadi itu kan tahun-tahun inilah ya, tahun-tahun riskan gitu ya. Tahun-tahun yang sangat riskan, karena itu eh, pas begitu saya praktek ke pendidikan, ya, siswanya kan tidak boleh masuk ke sekolah gitu. Dan ternyata yang saya alami adalah siswa maupun guru itu masih banyak yang gaptek gitu, masih banyak yang gaptek, bahkan mungkin untuk membuka Google Meet saja belum tahu, cara membuat grup WhatsApp saja masih banyak yang bingung gitu. Dan mungkin, nah ini ada kejadian menarik sekali teman-teman. Jadi ketika saya ngajar, dan ini jangan sampai terjadi di malam hari ini gitu ya, karena nanti di akhir sesi teman-teman akan melakukan presensi. Nah, di presensi nanti itu akan ada satu isian di mana teman-teman disuruh untuk menuliskan alamat email. Oke, kejadian yang saya alami dahulu adalah tulisannya alamat email, teman-teman disuruh untuk menulis alamat email, yang ditulis adalah alamat rumah. Jangan sampai nanti kejadian seperti itu lagi. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ternyata masih ada loh dari teman-teman yang belum tahu atau bahkan yang belum bisa membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, kemarin ada tuh yang bilang, yang WA ke saya, Mas, huruf kapital itu apa ya? Kayak gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya. Oke, nah itulah kenapa kita harus belajar teknologi. Saya yakin HP-nya teman-teman mungkin sudah harganya mahal-mahal semua, tapi dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama untuk memahami, minimal tahu cara kerjanya, minimal tahu cara kerja teknologi itu seperti apa. Nah, di cloud ini kenapa sekarang banyak yang membutuhkan, karena sejak 2020 sebenarnya kurang dari itu sudah banyak orang yang menggunakan teknologi cloud gitu. Tetapi kemarin masif gitu ya, masif, kemudian masifnya karena ada pandemi, semua orang akhirnya ya kita bisa kerja dari rumah gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari teknologi cloud computing juga. Nah, salah satunya malam hari ini yang kita lakukan tuh juga termasuk ke dalam uh, penggunaan teknologi cloud juga gitu. Jadi saya nggak perlu ke Surabaya nih gitu, atau teman-teman nggak perlu ke Jogja karena rumah saya di Jogja, teman-teman kan kuliahnya di Surabaya. Jadi saya nggak perlu ke Surabaya untuk mengajarkan materi cloud computing. Ya udah, kita pakai Google Meet saja. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, sekarang juga banyak sekali perusahaan startup, kemudian ada perusahaan besar yang juga membutuhkan seorang cloud engineer. Mungkin teman-teman tahu ya, cloud engineer itu orang yang bukan penggerak awan, bukan seperti siapa kemarin yang di Mandalika itu. Nah, itu bukan, tetapi cloud engineer itu adalah orang yang tugasnya adalah membuat infrastruktur IT supaya lebih murah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada orang yang namanya arsitek gitu ya, arsitek itu kan dia gambar rumah nih supaya rumahnya bagus, kemudian ini apa, tanahnya kok sepertinya bebatuan semua, berarti nanti pondasinya dibuat seperti ini. Nah, seorang cloud engineer itu juga sama. Kalau perusahaannya masih kecil, berarti nanti IT-nya harusnya seperti ini. Ini perusahaannya sudah besar, tapi nanti
IT-nya jadi seperti ini. Nah, kurang lebih cara kerja seorang cloud engineer itu seperti itu. Dan sekarang banyak sekali, kalau teman-teman lihat pun sekarang juga sudah banyak gitu ya, edutech gitu ya, pelatihan online bootcamp itu yang menyediakan tentang uh, bagaimana cara menjadi seorang cloud engineer gitu. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung teman-teman tuliskan di kolom chat saja. Oke, nah sebelum ke sini mungkin saya akan memberikan apa ya, pengertian sedikit dulu supaya tidak salah paham nih teman-teman. Saya akan memberikan namanya Amazon. Oke, supaya nanti tidak salah paham nih. Oke. Atau sebelumnya mungkin saya tanya dulu nih. Wah, ini nggak ada yang nge-reaction tadi ya. Eh, Google sama Google Cloud itu beda atau sama? Yang bisa menjawab, Google sama Google Cloud itu sama atau beda? Google sama Google Cloud itu sama atau beda? Oke, nanti silahkan dijawab. Saya tunggu jawabannya. Nah, sambil menunggu jawaban dari teman-teman, ini saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu. Jadi nanti yang akan kita bahas lebih banyak itu namanya AWS atau Amazon Web Service. Nah, bedanya apa dengan Amazon.com? Nah, secara perusahaan berbeda. Kenapa? Amazon.com ini dia adalah e-commerce. Nah, atau kalau kalau di Indonesia ya kayak Tokopedia gitu ya. Kayak Tokopedia, kemudian ada Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan AWS? Nah, AWS itu adalah anak perusahaan. Nah, anak perusahaan. Jadi Amazon.com itu punya perusahaan lain namanya adalah AWS. Nah, maka di sini ada Cloud and Engineering Job ini, Network and Cloud and Engineering Job ini. Namanya AWS. Nah, AWS ini dia adalah platform untuk layanan komponen IT secara online atau tadi namanya cloud computing gitu ya. Nah, bedanya di situ ya, teman-teman ya. Jadi Amazon itu apa? Amazon itu adalah induk perusahaannya. Nah, ini harusnya yang teman-teman yang dari jurusan ekonomi mungkin udah tahu lah ya. Jurusan induk ekonomi. Jurusan apa? Perusahaan induk dari Amazon.com gitu. Perusahaannya induknya itu namanya Amazon.com. Kemudian 2006 itu punya anak perusahaan namanya AWS atau Amazon Web Service. Dia adalah salah satu perusahaan penyedia layanan teknologi cloud computing. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah, jadi ini kalau gambarannya mungkin seperti ini. Jadi Amazon ini didirikan oleh Jeff Bezos. Ini tahu ya, orang terkaya di dunia saat ini. Sepertinya sekarang nomor 1 atau nomor 2 gitu. Yang jelas Elon Musk itu nomor 3. Nah, Elon Musk itu nomor 3. Nomor satunya itu kalau tidak pemilik Hermes itu siapa tuh? Yang perusahaan fashion itu. Kalau enggak itu ya si Jeff Bezos ini. Oke, kurang lebih itu. Nah, tadi Amazon.com. Nah, Amazon ini dia adalah induk perusahaannya gitu ya, atau korporasinya gitu lah, korporasi utamanya. Kemudian dia punya Prime Video, ada AWS dan anak perusahaan yang lain kayak gitu. Nah, cuma kita fokusnya sekarang itu adalah di AWS. Nah, ini fokusnya kita sekarang di sini. Oke, tadi kita sudah membahas pengertiannya. Nah, sekarang secara tidak sadar tuh sebenarnya kita sudah menggunakan teknologi cloud ini sangat sering sekali, terutama ketika teman-teman menggunakan sosial media, gitu ya. Ketika menggunakan sosial media, contohnya ada
eh, Instagram, ada WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Nah, saya cuma pengen ngasih tahu satu fakta, mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya, bahwa saat ini sosial media itu dijadikan sebagai salah satu tolok ukur ketika teman-teman mencari beasiswa, kemudian ada magang dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk magang cari kerja biasanya kita lebih sering menggunakan LinkedIn gitu ya. Contohnya yang LinkedIn punya saya tadi gitu. Nah, kemudian biasanya biasanya rekruter itu juga akan menanyakan akun Instagram maupun akun X ya sekarang atau Twitter gitu. Itu mesti akan ditanyakan. Kenapa? Karena itu untuk men-track record yang dinamakan dengan jejak digital. Gitu. Jadi hati-hati, terutama untuk teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan masa depannya gitu ya, mempersiapkan masa depannya, apa? Yang pengen kerja di BUMN, mungkin yang pengen kerja di pemerintahan. Nah, sekarang dipersiapkan sebaik-baiknya, hati-hati, jangan sampai nanti jejak digitalnya jelek gitu ya. Nah, itu mesti akan ke track record kayak gitu. Nah, seluruh jejak digitalnya teman-teman ini mau dihapus atau tidak, itu dia tidak akan hilang. Jadi kalau teman-teman pernah mengumpat gitu ya, atau pernah mengumpat di Instagram atau pernah mengumpat di status WA, kemudian teman-teman hapus, kemudian setelah itu lega nih saya karena sudah saya hapus gitu. Nah, sebenarnya itu tidak hilang teman-teman. Jadi apa yang sudah teman-teman posting itu, kalaupun teman-teman hapus, itu tidak akan hilang. Ya itulah yang dinamakan jejak digital. Lalu bagaimana kok tidak hilang ya? Dia akan tersimpan di server namanya. Di bentuknya itu seperti ini. Setiap perusahaan punya server sendiri. Kalau teman-teman penasaran, silahkan tanya ke Unesa. Unesa itu punya server gitu, di mana server itu isinya adalah data akademiknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah ikut lomba apa, kemudian diupload di sistem akademik gitu ya, nah itu biasanya akan tersimpan di sana. Sampai besok teman-teman lulus pun itu datanya teman-teman tuh masih ada. Atau mungkin pernah cuti atau mungkin pernah membuat kesalahan di kampus gitu ya, disuruh untuk mengumpulkan tugas makalah tapi makalahnya ternyata nyontek punya temennya, contohnya seperti itu. Atau mungkin sudah dites pakai Turnitin, ternyata plagia plagiasinya gitu ya, plagiarismenya sampai 50% katakan, padahal batang diterimanya cuma 20, maksimal 20%. Nah, itu kan jejak digital juga dan itu akan tersimpan di server ini gitu. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan personal brandingnya gitu ya, karena saya yakin mesti teman-teman punya cara sendiri-sendiri untuk personal branding. Mungkin di kampus ikut kegiatan kemahasiswaan, menjadi menjadi ketua BEM, ketua himpunan mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dijaga adalah image-nya. Nah, salah satu yang penting itu adalah selancar di dunia uh, digital gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, karena dia akan tersimpan di sini dan setiap perusahaan punya servernya masing-masing. Contoh kalau teman-teman tadi ada di Instagram, nah, induk perusahaannya kan Facebook atau Meta. Nah, Meta itu dia punya server sendiri. Jadi kalau teman-teman dulu yang mungkin masih main Facebook zaman dulu gitu ya, itu kan namanya kan aneh-aneh gitu ya. Namanya mungkin uh, aku selalu setia padamu ya. Contohnya mungkin seperti itu. Atau mungkin uh, bekerja gitu ya. Kan ada tuh bekerja di mana? Bekerja di PT Mencari Cinta Sejati ya. Contohnya kayak gitu. Itu akan tersimpan di servernya. Walaupun akunnya sudah hilang gitu ya, itu masih akan tetap tersimpan di sana. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Oke. Itu kemudian yang lain mungkin entertainment and
games. Nah, sekarang juga Netflix dan sebagainya kita sudah dimudahkan gitu ya. Mungkin kalau kita ke bioskop ya, sekali nonton di bioskop kan lumayan tuh, 30.000, atau mungkin kalau yang eksekutif ya, atau yang bagus gitu ya, nah, mungkin harganya sampai 60 sampai 100.000 kayak gitu. Nah, bisa juga nanti apa namanya, kita ya udahlah, daripada bayar segitu hanya untuk sekali nonton, kan mendingan kita lihat Netflix saja gitu, yang setiap bulannya mesti ada film baru kayak gitu. Atau zaman dulu kalau teman-teman suka ngegame ya, ketika masih punya HP Nokia dan kemudian punya PC gitu ya, itu kan gamenya cuma bisa dimainkan satu orang saja. Nah, sekarang sudah ada Mobile Legends, ada Free Fire, ada PUBG. Nah, kita sudah bisa istilahnya mabar gitu ya. Ya udah, kita di rumah masing-masing saja tapi ngegamenya bareng-bareng gitu. Ngegamenya kita Mobile Legends, mabar kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan teknologi cloud. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya saya dan juga teman-teman itu sudah sangat sering sekali menggunakan kayak gitu. Nah, cuma mungkin tidak tahu nih bahwa oh ternyata ini adalah teknologi cloud computing kayak gitu. Oke, kemudian kenapa harus menggunakan teknologi cloud? Karena keuntungannya banyak dan eh, ada nggak kerugiannya? Ada. Salah satu kerugian cloud computing itu adalah kalau tidak ada internet. Kerugiannya di situ, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa wah berarti nggak ada kekurangannya, ya ada. Kekurangannya adalah cloud computing ini bisa dijalankan kalau ada internetnya. Bagaimana kalau tidak, ya kita nggak bisa Google Meet sekarang ini gitu. Itu kalau nggak ada internetnya. Atau kalau kita main game, ya gamenya nggak bisa kita mainkan, tetapi kalau untuk main bareng itu yang tidak bisa. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kekurangan cloud computing. Tadi masih ingat ya di awal bahwa cloud computing itu dia ada kalau dia bisa diakses kalau ada internetnya. Kalau nggak ada internet ya nggak bisa diakses kayak gitu. Nah, kelebihannya banyak. Yang pertama adalah yang tadinya kita membeli server fisik, ya, server tuh yang tadi yang bentuknya kayak gini. Ini kalau teman-teman belum tahu fungsinya, ya fungsinya salah satunya itu adalah menyimpan data. Jadi kalau teman-teman tadi ya, teman-teman kuliah di UNESA, UNESA tuh mesti punya server. Nah, isinya server tuh apa ya? Data akademiknya teman-teman. IPK-nya berapa, orang tuanya kerja apa, kemudian semester ini dia ngambil mata kuliah apa saja. Nah, itu tersimpan di sini. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, ketika sudah menggunakan teknologi cloud, nah itu kita sudah nggak perlu seperti ini lagi. Karena sistem cloud itu, sistem teknologi cloud itu adalah menyewa sebenarnya. Jadi kita menyewa. Dengan menyewa itu lebih murah gitu ya daripada kita beli baru. Karena kalau beli baru, ya kita bayangkan aja server yang segede gaban ini gitu ya, yang segede mobil ini butuh satu tempat khusus, dan tidak sembarang orang itu bisa masuk ke ruang server ini. Dan ruangannya harus dingin, listriknya harus 24 jam nyala terus, AC-nya juga tentunya sangat memakan banyak biaya gitu ya. Kalau kita beralih ke atau kalau kita masih menggunakan server fisik gitu. Maka dengan teknologi cloud itu kita tinggal nyewa, ya kita hanya memperkirakan saja nih butuhnya berapa, ya udah kita bayarnya segitu kayak gitu. Oke, kemudian ada yang ikut program mahasiswa wirausaha mungkin dari teman-teman, atau ada yang ikut program PKM. Kemarin kan baru pengumuman ya. Nah, itu program PKM tuh salah satunya mungkin adalah kalau yang sekarang ya, itu wajib untuk membuat akun Instagram kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya juga untuk memperkenalkan juga kan, untuk memperkenalkan bahwa teman-teman pernah punya apa namanya, karya apa atau kegiatan PKM-nya itu sampai mana. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya yang bisa teman-teman buat. Itu namanya website statis. Nah, website statis itu untuk
uh, website tetapi tidak menghimpun database gitu atau tidak punya database. Jadi pure cuma murni kayak apa ya? Company profile. Kalau teman-teman pernah lihat website company profile, nah itu biasanya ada yang menggunakan statis, ya, website statis itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di bidang cloud computing. Nanti kalau teman-teman, ini saya percepat saja. Nanti kalau teman-teman mau membaca, tinggal download. Nanti kalau ini saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi untuk yang belum bergabung ke grup WhatsApp, silahkan untuk bergabung terlebih dahulu. Oke, ini job role itu maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan cloud atau biasanya sangat bersinggungan sekali dengan teknologi cloud gitu. Sekarang mungkin kalau teman-teman cek di internet itu sekarang ada banyak sekali pelatihan tentang data science. Nah, itu sekarang juga sedang naik daun gitu ya. Data science itu juga kurang lebih berhubungan dengan teknologi uh, cloud computing juga. Kemudian ada juga uh, digital marketing. Ya, digital marketing itu juga sama. Kemudian ada juga apa tuh namanya AI, Artificial Intelligence Engineer atau AI Engineer. Kemudian ada lagi cyber security yang kemarin kita baru kecolongan gitu ya. Datanya orang Indonesia ternyata disimpan di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan cyber security atau kemarin BSI ya, Bank apa tuh? Bank Syariah Indonesia yang juga baru saja kena hacker gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang bisa kita terapkan menggunakan teknologi cloud computing kayak gitu. Oke, robot dan humanoid. Nah, Jepang sekarang sudah punya robot yang mirip sekali dengan manusia. Nah, Indonesia sudah sampai mana? Nah, Indonesia masih begini-begini saja gitu. Jadi kita belum ke arah sana. Oke, nanti untuk selanjutnya ini teman-teman bisa baca sendiri. Ada big data analytic, ada machine learning engineer, dan lain sebagainya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan yang sama dengan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Mas, saya jurusannya itu bahasa Indonesia. Apakah saya perlu belajar teknologi? Itu yang sering sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Bahkan ya itu tadi, kalau teman-teman mungkin saya yakin mahasiswa harusnya udah self learning lah ya, belajar secara mandiri kan. Nah, biasanya ada beberapa yang ikut kegiatan bootcamp, ada yang ikut pelatihan online, katakanlah dari Revoyu, dari MySkill, dari decoding, kemudian ada dari Rakamin dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan sudah banyak startup edutech yang menyediakan pembelajaran seperti itu. Nah, teman-teman bisa ikut tuh untuk minimal sebagai pengalaman lah ya. Kan biasanya kan juga disediakan magang online gitu, magang tapi secara online gitu kan, keren tuh. Biasanya mahasiswa kan butuh portofolio, kita butuh portofolio nih untuk mungkin besok kerja di bidang apa. Dan sekarang faktanya mungkin banyak sekali dari kita dari mahasiswa yang kuliah jurusannya apa, kerjanya sebagai apa. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, itu saya kira bukan sesuatu yang yang tidak bagus gitu, tetapi justru itu malah bagus gitu. Artinya ya kita menyesuaikan gitu. Yang terjadi di Indonesia saat ini kan bukan kekurangan pekerja, tapi kekurangan bidang pekerjaannya gitu. Pekerjaannya semakin banyak, bidang pekerjaannya semakin kecil kayak gitu. Ya mau nggak mau kita harus rescaling gitu, harus 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 punya kemampuan yang lain kayak gitu. Oke. Itu kemudian ada
namanya data engineer. Data engineer ini sekarang juga sedang naik daun juga gitu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan bidang keuangan. Bidang keuangan itu fintech dan lain sebagainya itu juga butuh seorang data engineer. Gitu. Kalau cloud solution architect itu yang tadi, tugasnya ya seperti arsitek gitu. Dia perusahaannya cuma punya uang segini, ya udah berarti IT-nya nanti cukup kecil saja atau mungkin lebih sederhana biar biayanya lebih murah. Nah, contohnya Pak. Oke, kemudian saya langsung percepat ke AWS Skill Builder. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu dan wajib teman-teman jawab. Yang pertama adalah apakah sudah mendapat email dari Talenta yang isinya adalah aktivasi akun Skill Builder? Oke, silahkan dijawab sudah atau belum. Oke, masa mahasiswa nggak bisa nulis gitu kan ya? Oke, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah mendapatkan email dari Talenta yang isinya adalah aktivasi akun Skill Builder? Oke, saya mohon untuk di-react apakah sudah atau belum. Oke, belum, belum. Oke. Oke, yang lain masih saya tunggu. Oke. Dijawab saja. Ini nggak akan masuk ke apa namanya IPK kok, tenang aja. Oke, belum ya, masih banyak yang belum. Oke, oke ini belum nih ada dua kemungkinan teman-teman. Teman-teman yang belum ngecek emailnya atau memang belum dapat nih gitu. Jadi silahkan dicek lagi emailnya. Mungkin kemarin dari pihak kampus sudah ada yang menghubungi teman-teman gitu ya untuk meminta pendaftaran uh, email gitu. Nah, itu silahkan dicek terlebih dahulu emailnya. Nah, biasanya uh, teman-teman mahasiswa ini emailnya sampai 1.000 email belum dibaca. Biasanya udah kayak WA gitu ya. Alasannya ketimbun gitu. Oke, kalau belum berarti uh, saya langsung saja. Saya langsung saja ke pendaftaran. Mungkin sebelum ke pendaftaran saya jelaskan sedikit dulu tentang apa itu AWS Skill Builder. Oke, sudah ada yang ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum itu tadi ya teman-teman ya, ada dua kemungkinan. Uh, Mungkin sebenarnya sudah dikirim via email, tetapi mungkin belum teman-teman cek. Nah, biasanya uh, kurang tahu nih, teman-teman tuh kadang jarang ngecek email, jarang ngecek WA gitu ya. Alasannya sibuk dan ketimbun gitu. Waduh, udah kayak ini ya, udah kayak
Apa itu ketimbun ya? Oke, nggak apa-apa. Yang belum nanti akan saya pandu untuk membuatnya dan waktunya cukup sebentar. Jadi tidak lama kok, tenang saja. Mungkin nanti setengah 10 atau jam 9 lah. Jam 9 kita sudah selesai. Gitu. Oke, sebelum ke materi itu saya jelaskan dulu. Jadi ini nanti, oh ya, sama satu lagi nih. Kekurangannya kita, termasuk saya juga mahasiswa, adalah kita sudah dikasih panduan, tetapi kita nggak mau baca, teman-teman. Nah, jadi nanti harapan saya, ya untuk teman-teman semua yang sudah tergabung di grup WhatsApp, nanti jangan keluar dulu. Kenapa? Karena nanti akan ada tracking siapa saja yang lulus asesmen dan siapa saja yang belum. Nanti silahkan di disampaikan di grup WhatsApp. Jadi saya mohon yang sudah tergabung ke grup WhatsApp, nanti saya bagikan lagi linknya. Jangan keluar terlebih dahulu. Gitu. Nanti kita nggak bisa bantu nih kan, maksudnya ketika teman-teman ikut kegiatan malam ini kan harapannya nanti kalau lulus asesmennya kan bisa dikonversi nilainya. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah gabung kemudian keluar dari grup ya kita nggak tahu nanti kita bantunya seperti apa, gitu. Kan sayang banget gitu kalau sampai tidak bisa tidak bisa dikonversi menjadi nilai gitu atau menjadi SKS gitu ya. Oke, selanjutnya saya percepat tentang AWS Skill Builder. Jadi nanti teman-teman akan membuat akun namanya AWS Skill Builder. Oke, yang perlu saya jelaskan lagi adalah AWS Skill Builder ini adalah LMS, teman-teman. Jadi kalau kalian bingung, ini apa lagi gitu. Nah, AWS Skill Builder itu adalah LMS atau Learning Management System. Ya, dia kayak platform pembelajaran seperti biasa lah. Kalau teman-teman dulu pernah ikut mungkin lembaga bimbingan belajar, nah itu kan ada LMS-nya tuh yang bisa diakses secara online, atau mungkin kemarin pernah ikut ruang guru, pernah ikut Zenius dan lain sebagainya, itu kan ada platformnya gitu ya. Nah, kita disuruh mendaftar. Nah, ini juga sama. Jadi harapan saya nanti teman-teman tidak bingung ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, ini adalah platform, cuma bedanya adalah ini dikeluarkan oleh AWS, oleh Amazon Web Service. Nah, nanti teman-teman itu akan mendapatkan sertifikat dan juga badges. Nah, sertifikat dan badges-nya itu adalah standar internasional. Gitu. Kenapa? Karena AWS ini adalah perusahaan internasional. Sama halnya ketika teman-teman ikut pelatihan dari Coursera. Ada nggak yang ikut dari Coursera? Nah, Coursera itu kan biasanya dia dapat sertifikat dari univ apa gitu kan. Nah, ini juga sama. AWS ini dia sudah terstandar internasional dan nanti juga akan dapat badges tadi. Nah, badgesnya yang sama kayak punya saya tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa diverifikasi nanti. Ketika teman-teman sudah dapat, nah, verifikasinya seperti ini. Jadi, ini tidak mungkin dipalsukan. Jadi, kalau kita bilang, oh saya ahli loh di bidang digital marketing, oh saya ahli loh di bidang public speaking, nah, contohnya kayak gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya saya sertifikat. Nah, sertifikat itu sekarang sudah bisa dipalsukan. Nah, dengan adanya teknologi badges atau di dalam teknologinya ini, di dalam badgesnya ini ada teknologi namanya blockchain. Itu kalau teman-teman mau belajar lebih lagi namanya blockchain. Gitu. Nah, ini sudah tidak bisa dipalsukan. Nah, kalau kita punya sertifikat kan, ya sertifikat bisa kita palsukan gitu. Tinggal ganti namanya, tanggalnya gitu kan. Udah kita palsukan. Gitu. Kan sekarang banyak sertifikat yang ada nomornya gitu ya. Nah, nomor itu sebenarnya adalah sebagai kunci gitu ya, sebagai kunci untuk kita verifikasi. Oke, itu kemudian nanti teman-teman di AWS Skill Builder ini bisa belajar tentang materi teknologi. Nah, ada lebih dari 500 gitu ya, digital course. Nah, kemudian ini gratis. Jadi nanti
teman-teman tidak akan kita mintai biaya harus membayar sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu, tidak. Nanti kita arahkan untuk teman-teman ngambil yang course gratis gitu ya. Jadi di sini kami tidak meminta uang teman-teman sepeser pun. Jadi tenang saja. Kecuali kalau nanti teman-teman pengen sertifikasi. Nah, kalau pengen sertifikasi nanti beda lagi. Kalau ini kan cuma istilahnya course-nya saja. Nah, ini hanya course-nya. Kalau sertifikasi nanti teman-teman akan seperti ini. Nah, badges-nya akan berbeda. Nah, ini kalau sertifikasi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini juga sama. Oke, nah ini bayarnya berapa? Kalau ini bayarnya $100. Nah, berarti sekitar 1,6 juta kalau sekarang. Nah, kursnya kurang tahu saya berapa sekarang, $1. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk yang badges-nya yang ini gratis gitu. Dan nanti harapannya teman-teman bisa lulus ini dan ini bisa diunggah ke LinkedIn gitu. Itu menjadi portofolionya untuk teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kenapa kita memilih cloud esensial? Ya, itu tadi alasannya adalah saat ini teknologi cloud itu banyak digunakan. Kemudian orang yang pinter cloud itu dari jurusan apapun itu juga banyak dibutuhkan juga. Kemudian di sini cloud esensial, ya, sesuai dengan namanya esensial gitu ya. Hanya inti-intinya saja, ini bisa digunakan atau bisa dipelajari oleh pemula. Jadi tadi, siapapun teman-teman, jurusan apapun kuliahnya, latar belakang ekonomi dan sebagainya, teknologi tidak mau tahu. Artinya kita harus belajar, kita harus mengikuti perkembangan zamannya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian modulnya gratis, nanti untuk yang Cloud Essential ini gratis, kemudian juga bisa diubah ke bahasa Indonesia. Cuma nanti ketika asesmen itu tidak bisa diubah ke bahasa Indonesia, gitu teman-teman. Jadi pakai bahasa Inggris, hanya modulnya saja yang berbahasa Indonesia, gitu. Oke, nah nanti kalau sudah dapat itu bisa dimasukkan ke lisensi dan sertifikasi tadi ya, ke akun LinkedIn-nya teman-teman itu supaya lebih lebih keren lagi. Yang sudah keren tambah keren lagi. Oke, kemudian materinya ini nanti akan saya jelaskan juga. Ini tidak perlu diambil semuanya materi ini, tapi nanti teman-teman bisa langsung ke Cloud Essential Knowledge Batch-nya ini. Gitu. Oke, mungkin itu ini nanti bisa teman-teman baca sendiri. Yang lain ini materi-materi ini kalau saya jelaskan mungkin jam 10 nggak selesai gitu ya. Tentang komputer dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Oke, kemudian untuk membantu ketika nanti teman-teman asesmen, kita juga membagikan cheat-nya gitu ya, cheat sheet-nya gitu ya. Nanti jadi asesmennya nanti open book, jadi boleh teman-teman kerjakan, cari di internet silahkan gitu. Yang jelas adalah teman-teman kita harapkan bisa lulus asesmennya dan kita sudah menyediakan contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Ya, jawabannya kurang lebih nanti bisa teman-teman buka juga, ada yang sama dan ada yang beda soalnya. Ada yang soalnya sama, ada yang soalnya berbeda gitu. Jadi sudah kita mudahkan gitu ya teman-teman. Harapannya nanti teman-teman bisa lulus semua gitu dan mendapatkan badges-nya tadi. Oke, ini nanti kita bagikan, tenang saja. Kemudian yang terakhir, nah materi terakhir ini yang biasanya membutuhkan waktu agak lama karena biasanya teman-teman terkendala internet, terkendala laptopnya nge-lag, HP-nya nge-lag dan lain sebagainya. Gitu. Jadi materinya sudah selesai dan kemudian kita ke materi terakhir yaitu pendaftaran akun AWS Skill Builder. Oke, untuk pendaftaran teman-teman bisa mengikuti saya yang akan saya pandu sekarang atau teman-teman bisa secara mandiri. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa mendaftar secara mandiri atau sekarang saya pandu.
kayak gitu. Kalau mau lebih enak supaya lebih jelas, teman-teman bisa ikut sekarang. Pendaftarannya boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop. Kalau saran saya, kalau teman-teman punya laptop ya sebaiknya menggunakan laptop gitu. Kenapa? Karena biasanya teman-teman bingung di apa namanya di tampilan gitu. Karena tampilan HP dengan tampilan di laptop kan berbeda. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai untuk pendaftaran akun yang saya tidak apa namanya tidak memaksa harus mendaftar sekarang, tetapi kalau teman-teman mau mendaftar sekarang, saya pandu karena nanti biasanya akan ada banyak sekali pertanyaan di grup WhatsApp yang sebenarnya saya sudah menjelaskan di sini, tetapi karena mungkin teman-teman tidak fokus atau seperti apa, biasanya pertanyaannya diulang-ulang terus gitu. Oke, oke, yang pertama adalah boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan HP. Silahkan teman-teman buka Chrome-nya, kemudian ketikkan AWS Skill Builder. Oke, silahkan diketikkan ini. Nanti untuk panduannya saya kirim di grup juga, tetapi saya yakin teman-teman di sini tidak semua mau membaca panduan gitu. Jadi saya jelaskan saat ini, kemudian nanti silahkan diingat-ingat kalau baru mau mendaftar nanti gitu ya. Oke. Kalau sudah ketemu seperti ini, silahkan teman-teman klik di bagian AWS Skill Builder. Nah, ini sebenarnya cuma mendaftar LMS biasa sih teman-teman. Jadi saya kira harusnya nggak ada masalah sih. Cuma mungkin karena berbahasa Inggris atau mungkin apa terlihat asing gitu ya. Nah itu biasanya teman-teman akan bingung di sana. Oke. Oh ini karena saya sudah masuk jadi saya pakai ini aja. Pakai yang PDF-nya. Oke, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika sudah tadi masuk ya, sudah diklik ini, nah, kemudian masuk ke sini, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang biasanya sering teman-teman tanyakan juga, gitu ya. Mas, kok di HP saya tampilannya nggak seperti ini ya? Atau Mas, kok di laptop saya tampilannya nggak seperti ini ya? Tidak masalah. Yang terpenting adalah silahkan teman-teman cari tombol create free account atau sign in. Ya, silahkan cari itu. Kalaupun tampilannya beda, ya silahkan dicari tombolnya ini. Oke. Oke, saya kira sudah. Dalam hal ini teman-teman bisa klik create free account, tapi nanti ada juga yang cuma tampilannya itu cuma sign in aja. Jadi kalau tidak ada free account-nya, create free account-nya, silahkan teman-teman klik yang bagian sign in. Oke. Semoga tidak bingung ya. Kemudian silahkan nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini karena kita masih pakai panduan yang lama, jadi nanti agak berbeda. Kalau di kalau di tampilan yang baru atau di tampilannya teman-teman, itu bagian ini sudah nggak ada. Nah, login with Amazon ini sudah nggak ada. Jadi tinggal ini saja. Oke, jadi tinggal ini saja. Nanti setelah ini silahkan diklik create or sign in. Silahkan diklik terlebih dahulu. Ini saya nggak tahu ya apakah teman-teman mengikuti atau tidak. Yang jelas saya jelaskan dulu. Nanti kalau teman-teman mengikuti syukur, tidak pun nanti silahkan teman-teman bisa mendaftar mungkin setelah sesi ini. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga, ini mendaftar syukur tidak pun juga tidak masalah itu. Yang jelas adalah nanti
teman-teman wajib untuk mengerjakan asesmennya. Jadi mau tidak mau, ya berarti harus mendaftar gitu. Karena nanti nilainya, nilai apa? Nilai kampus merdekanya nanti diambil dari asesmennya gitu. Atau sudah mendapatkan badges atau belum gitu ya. Oke, kemudian silakan diisikan email yang akan digunakan. Saya harap teman-teman bisa menggunakan email UNESA. Email UNESA itu email student itu loh, yang nama kemudian .mhs.unesa.ac.id. Nah, saya harap teman-teman menggunakan itu. Bagaimana kalau menggunakan Gmail? Ya, boleh-boleh saja, silahkan. Gitu. Tapi kalau yang belum mendaftar, silahkan teman-teman bisa menggunakan yang email resmi gitu ya, yang dari UNESA. Yang email student atau email mahasiswa. Itu akan lebih terlihat profesional gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah silahkan dituliskan namanya. Nama lengkap jangan disingkat. Kalau teman-teman biasanya ada yang namanya Muhammad Alfi gitu, cuma disingkat M Alfi. Jangan ya teman-teman ya. Dibiasakan menggunakan nama lengkap. Jadi jangan Jangan disingkat. Sayang banget nanti. Jadi di sertifikatnya agak, kalau tidak nama lengkap tuh kalau bagi saya kurang afdol gitu ya. Nah, kita sudah dikasih nama bagus-bagus gitu, tapi namanya disingkat. Oke, kemudian kalau sudah menuliskan nama, silahkan teman-teman cek email verifikasinya. Nah, jadi tadi emailnya harus aktif dan harus yang sering digunakan. Maka jadi saran saya adalah menggunakan email student UNESA. Gitu. Oke, silahkan dicek verifikasinya, harusnya dapat email seperti ini. Kalau benar. Oke. Sama mungkin ini sih. Kenapa teman-teman ada yang tidak mendapatkan email verifikasi, itu silahkan dicek di bagian email address-nya. Ini sepele tapi teman-teman sering lupa. Itu adalah jangan sampai salah menuliskan email. Katakanlah teman-teman nama, karena kan ada beberapa hampir semua handphone yang huruf depan itu otomatis besar. Biasanya kan kayak gitu tuh. Jadi kalau di sini Yayasan Sagasitas Indonesia @gmail.com, kadang di hampir semua HP, kalau teman-teman menggunakan HP, Y-nya tuh jadi besar. Nah, itu mempengaruhi. Jadi silahkan dicek lagi emailnya, karena huruf besar kecil di email itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Harusnya kecil semua tuh, email tuh kecil semua. Jadi kalau tidak menerima email, nah silahkan dicek emailnya. Kalau tidak menerima kode verifikasi, silahkan dicek emailnya apakah benar atau tidak. Oke, kemudian nomornya ini tadi dimasukkan ke sini, gitu ya, dimasukkan ke verification code. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk memasukkan password. Ini seperti biasa, passwordnya boleh menggunakan password emailnya atau password yang baru. Yang jelas password di sini adalah password untuk masuk ke AWS skill builder-nya, gitu. Ada yang ngikuti saya, ada yang ketinggalan? Silahkan bisa react di kolom chat kalau ada yang ketinggalan. Atau ada yang masih bingung? Mumpung kita Google Meet gitu ya. Karena biasanya nanti setelah ini tanya di Japri gitu. Oke, aman ya. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut kalau aman. Nah, ini kalau ada kendala, kalau tiba-tiba keluar dari aksesnya gitu ya, kalau keluar dari sini, nah itu teman-teman bisa masuk kembali ke AWS Skill Builder. Oke, nanti akan muncul seperti ini.
tombol TNC gitu ya, term and condition. Ini silahkan di accept. Kemudian, nah ini juga. Ini saya mohon tidak bingung teman-teman. Oke, ini akan saya jelaskan sekali saja. Yang pertama, yang paling penting yang harus diisi adalah nama dan email. Dah, cuma itu. Jadi nama depan, nama belakang silahkan diisi. Kemudian email tadi ya, email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian sisanya bebas. Oke, semoga nanti tidak ada yang tanya lagi, Mas, job role diisi apa, bla 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 diisi apa. Sisanya bebas. Kalian mau isi dengan job role-nya adalah solution architect, job role-nya adalah apa, silahkan bebas. Oke, itu ya untuk teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah menemukan seperti ini, silahkan yang wajib diisi, yang wajib benar diisi adalah nama depan, nama belakang, dan email saja. Nah, sisanya bebas. Yang negara ya ini juga terserah sih harusnya. Mau diisi Nigeria juga boleh harusnya. Jadi silahkan saja. Asal instansi juga sama. Silahkan teman-teman boleh menuliskan Universitas Negeri Surabaya, kemudian yang apa ya kemarin ya, job role, nah itu silahkan boleh diisi student atau seperti apa. Industrinya juga bebas. Nah, industrinya kalau teman-teman menggunakan Universitas Negeri Surabaya berarti industrinya adalah education. Nah, itu. Oke, itu ya, semoga nanti tidak ada yang bertanya tentang masalah ini. Yang wajib diisi dan wajib benar, yang wajib benar terutama ya, itu adalah yang nama depan, nama belakang, dan email. Sisanya yang di sini bebas. Oke, tuh. Oke, aman. Saya lanjutkan. Eh, ini nanti bisa diupdate. Tadi kalau sudah, teman-teman bisa mengupdate data dirinya. Kemudian, nah, kalau sudah selesai, tampilannya seperti ini. Oke, saya cek ombak lagi. Apakah sudah ada yang tampilannya seperti ini? Oke. Apakah sudah ada yang tampilannya seperti ini? Sudah ya? Oke. Sudah ada yang berhasil membuat akunnya? Oke. Oke, sudah ya. Oke. Oke, aman. Berarti langkah terakhir, oke, kita supaya tidak terlalu malam, langkah terakhirnya adalah bagaimana cara mencari course-nya. Nah, oke, berarti saya sudah masuk ke sini. Kemudian nanti kalau teman-teman yang tertinggal bisa tulis di kolom chat, nanti saya jelaskan lagi. Oke, mungkin tampilannya akan berbeda. Nah, contoh di sini tampilannya seperti ini, ada orang duduk gitu ya. Nah, ada orang duduknya, tetapi kok punya saya sudah seperti ini. Nah, bedanya apa? Nah, di sini bedanya karena saya sudah ngambil course, teman-teman. Jadi, ini tidak perlu diperhatikan, silahkan diabaikan saja. Tampilannya berbeda karena saya sudah ngambil course, jadi tampilan saya seperti ini. Oke. Nah, kemudian, mana course yang wajib teman-teman ambil? Oke, akan saya jelaskan. Oke, saya carikan biar cara mencari course-nya itu silahkan teman-teman scroll ke bawah, kemudian pilih bagian search ini. Oke, ini silahkan ditulis cloud. Oke.
Oke, silahkan ditulis. Oh ya, teman-teman yang ada kendala bisa WA saya di grup. Saya yang admin itu. Nanti bisa japri saja. Akan saya jawab nanti setelah selesai. Oke, gitu ya. Oke, kemudian silahkan di searching. Ini nama course-nya Cloud Essential. Saya. Oke, ada tulisan ini bukan Anda, tapi kami. Kami sama Anda. Coba lagi nanti. Silahkan dicoba lagi nanti. Sesuai dengan perintahnya. Oke, untuk teman-teman yang satu persatu ya, teman-teman ya. Saya balasnya jangan dikeroyok saya. Oke. AWS konsol, salah itu. Untuk yang tanya kok harus ada kartu debitnya itu salah masuk itu. Itu salah masuk tuh, salah tuh linknya tuh. Harusnya ini. Oke, itu salah masuk tuh kalau teman-teman sampai ada yang oke. Oke, esensial. Ya, itu hanya bahasa Inggris saja sih. Oke, gitu ya. Namanya Cloud Essential, TIALS. Oke, oke teman-teman ya. Saya jawab satu persatu. Oh, ini semakin banyak nih yang tanya di WA. Oke. Oke, yang tulisannya you have navigated to the AWS Access Portal, silahkan di close, silahkan teman-teman. Ini saya jawab yang di WhatsApp dulu. Silahkan di close apa namanya tabnya, kemudian masuk lagi, kemudian sign in. Oke, itu jawabannya. Untuk di sini nggak ada namanya. Untuk Kak Cahaya atau Intan, nah, nama WA-nya itu. Saya nggak tahu apakah masih ada orangnya sih. Oke, teman-teman. Ini saya jelaskan lagi ya. Oke, yang ini nih. Ini saya sudah menjelaskan berkali-kali. Silahkan teman-teman dengarkan dulu. Oke, silahkan teman-teman dengarkan data diri. Data diri yang wajib diisi adalah nama depan, nama belakang, dan email. Ini silahkan ini wajib diisi dan tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Gitu ya. Yang tanya untuk bagian negara diisi apa? Ya teman-teman tinggal di negara mana? Itu. Jawabannya itu. Sebenarnya sisanya ini bebas. Sisanya ini mau bebas. Tadi saya bilang, Mas, boleh nggak saya mau ngisi negaranya di Nigeria? Boleh, silahkan. Yang di sini bebas. Kemudian company-nya kalian mau tulis katakanlah di apa di Google atau di mana ya silahkan. Intinya yang ini bebas. Silahkan. Kalau mau ngikuti yang dari panduan berarti asal instansinya adalah kampusnya teman-teman. UNESA gitu ya atau Universitas Negeri Surabaya. Kemudian industrinya apa? Industrinya adalah education. Role-nya apa? Ya teman-teman di UNESA sebagai dosen atau sebagai mahasiswa kayak gitu. Oke, itu ya. Semoga bisa menjawab yang tanya.
Ini Kak Nimas Melani. Oke, yang tanya negaranya diisi apa. Kemudian untuk teman-teman yang stuck di bagian detail saya, yang stuck di bagian detail saya, silahkan teman-teman kalau di HP, silahkan perhatikan ada 3 garis di kiri atas, di bawahnya logo AWS. Ada ini nih, ada bagian ini. Oke. Nanti kalau ini diklik, yang user menu ini, itu yang pakai HP, Kak Salka, nah itu silahkan diklik. Nah, kalau bingung silahkan di close saja. Nah, keluar itu terus masuk lagi. Nah, kalau bingung. Oke, itu ya, semoga bisa menjawab. Kemudian, ya ini tadi sudah saya jawab untuk bagaimana kalau ada tulisan you have navigated to the AWS Access Portal. Silahkan teman-teman close tab-nya, kemudian masuk lagi. Nah, atau sign in lagi. Gitu ya, jawabannya itu. Kemudian, oke. Kemudian untuk yang tanya course-nya yang mana, sebentar. Oke. Oke, itu jawabannya. Oke, ada lagi yang tanya? Oke. Roomnya bukan coaching klinik ya teman-teman ya. Roomnya yang A malam, bukan yang coaching klinik. Oke, itu saya kembali ke bagaimana cara mencari course-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis course esensial. Course esensial. Kemudian eh, sebenarnya kita bisa cari juga di bagian filter ini. Itu kita bisa cari di bagian tipe itu yang learning plan. Bentar, saya lupa, learning plan atau digital. Oke, yang learning plan, jadi, oke, sebentar, mohon maaf teman-teman. Oke, jadi silahkan teman-teman cek Cloud Essential, kemudian di bagian filter, itu silahkan dipilih tipenya itu yang learning plan. Oke. Aduh, sorry. Ini, negaranya nggak bisa diklik Indonesia. Gimana tuh? Diisi bebas saja. Oke. Sesuai dengan arahan saya tadi. Yang wajib diisi hanya yang nama depan, nama belakang, sama email. Oke, sisanya bebas. Oke, semoga tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Oke, yang ini. Ayolah, mahasiswa masa nggak bisa. Ini. Oke, saya lanjut ke sini. Uh, untuk mencari course-nya tadi caranya Cloud Essential, kemudian di bagian filternya itu silahkan pilih learning plan, kemudian teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini ada dua seperti ini. Silahkan teman-teman pilih yang gratis. Nah, ini kalau punya teman-teman ini tulisannya harusnya free di sini. Ini karena saya sudah mengenroll, jadi tulisannya enrolled gitu. Nah, ini silahkan diklik.
Oke, nanti tampilannya seperti ini. Dan biasanya, ini lagi-lagi karena saya sudah eh, mengenroll, jadi tulisannya mungkin berbeda di sini. Nah, teman-teman bisa mengisi, kok bisa mengisi? Bisa klik eh, apa ya tulisannya? Enroll kalau nggak salah saya. Pokoknya yang warnanya oranye di sini. Oke, jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya apakah sudah ada yang sampai di sini? Di course ini? Oke, atau ada kendala? Masih ada kendala yang di pencarian course-nya? Aman? Tidak ada kendala? Untuk yang di pencarian course-nya ya? Oke. Oke, masih ada yang kendala. Oke, silahkan yang baru saja WA ke saya diperhatikan. Saya akan mulai kembali. Oke, bagaimana cara mencari course-nya? Oke, ini tadi sudah saya jelaskan juga nih sebenarnya. Kak, ini kenapa muncul begini ya, Kak? Silahkan diklik memperbarui. Oke, yang baru saja WA saya silahkan diklik memperbarui. Oke, yang tanya emailnya, passwordnya itu mungkin sudah pernah mendaftar atau belum ya? Yang passwordnya salah. Silahkan dicek lagi atau buat dengan password yang berbeda lagi. Masuk dengan password yang berbeda lagi. Oke, yang tanya habis ini seperti apa? Oke, tadi berarti ke course ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oh, ini saya digeruduk banyak banget. Oke, sebentar. Oke, saya jelaskan lagi teman-teman. Silahkan fokus dulu ke sini. Silahkan fokus ke suara saya dulu. Oke, silahkan teman-teman fokus ke Google Meet-nya dulu. Oke, silahkan teman-teman fokus ke Google Meet-nya dulu ya. Oke, saya jawab nih di sini. Oke, silahkan fokus ke Google Meet saya dulu. Oke, silahkan perhatikan Google Meet-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah tadi pertanyaan mulai dari sini. Ini untuk yang sudah selesai tadi ya. Bagaimana kalau muncul seperti ini? Silahkan teman-teman klik update. Tadi ada yang tanya ini ya. Nah, itu silahkan diklik update. Oke, kalau bahasa Indonesia berarti ini memperbarui. Oke, kemudian yang di bagian ini juga sama. Yang penting hanya nama depan, nama belakang, sama email saja. Sisanya bebas. Oke, saya sudah jelaskan berkali-kali itu. Sisanya bebas. Teman-teman mau ngisi apapun bebas. Gitu. Tidak ada
batasannya. Oke, itu kemudian tadi ada lagi pertanyaan tentang, nah di sini. Oke, bagaimana kalau sudah seperti ini Kak? Artinya pendaftarannya sudah berhasil. Oke, untuk teman-teman yang sudah sampai di sini, pendaftarannya berhasil. Oke, sudah ya, berarti ya, sudah selesai. Kemudian, belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena teman-teman ada course yang wajib di-enroll. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya silahkan perhatikan terlebih dahulu. Ini jangan bingung kenapa kok tampilan di saya dan di teman-teman beda. Ini karena saya sudah enroll, saya sudah belajar sudah belajar beberapa materinya. Oke, gitu ya. Kemudian sudah terlanjur klik update. Waktu gimana Kak? Tidak masalah, tidak akan meledak juga, santai saja. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk mencari course-nya. Nah, untuk mencari course-nya adalah silahkan teman-teman bisa tulis Cloud Essential. Nah, Essentials tulisannya. Ini silahkan ditulis seperti ini. Kemudian di bagian filter, teman-teman bisa klik bagian tipe. Ini kalau yang pakai HP, untuk teman-teman yang menggunakan handphone, silahkan handphonenya diubah ke mode desktop. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Silahkan handphonenya diubah ke mode desktop. Biar tampilannya seperti di laptop saya. Gitu. Oke, silahkan di bagian tipe, klik bagian learning plan. Oke. Di bagian learning plan, silahkan teman-teman scroll ke bawah. Scroll ke bawah sampai menemukan course-nya. Nah, sampai menemukan course yang warnanya hijau laut seperti ini. Nah, ini nih. Sampai menemukan yang tulisannya Knowledge Base Readiness Pad. Sampai menemukan yang seperti ini. Bagaimana kalau tidak ketemu, Kak? Ya dicari sampai ketemu. Ada kok di bawahnya. Galak ya? Enggak sih. Oke, saya tunggu. Bagaimana kalau tidak ketemu? Silahkan dicari ke bawah sampai ketemu. Ya, silahkan diklik. Tipenya learning plan. Pilih tipenya yang learning plan. Oke. Oke, teman-teman tidak perlu mengirim WA ke saya untuk tipe learning plan-nya ya. Silahkan dilihat saja. Tadi oke deh, saya jelaskan lagi. Silahkan diperhatikan teman-teman. Artinya kalau sudah sesuai dengan saya, teman-teman tidak perlu apakah yang ini Kak gitu. Ya sudah pasti yang itu. Oke. Sebentar. Saya ulangi lagi deh. Sampai sini. Oke, yang selanjutnya adalah, oke, saya ulangi mulai dari sini. Nah, silahkan teman-teman tulis Cloud Essential. Kemudian bagian filternya, silahkan pilih yang learning plan. Oke, silahkan pilih yang learning plan. Oke. Yang tanya sertifikat nanti saya jelaskan. Oke, kemudian sudah seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini, kemudian silahkan di scroll ke bawah sampai nemu. Silahkan di scroll ke bawah, pilih yang tulisan ini. Kalau teman-teman menggunakan HP, HP-nya bisa di zoom.
tampilan Google Meet-nya kan bisa di zoom. Nah, tampilan ininya bisa di zoom kan kalau pakai HP. Nah, itu pilih yang ini nih. Nah, pokoknya yang ada Knowledge Base Readiness Pad. Nah, ada tulisannya ini, kemudian di bawahnya Cloud Essential Knowledge Base Readiness Pad. Nah, ini silahkan diklik. Silahkan diklik. Ada yang masih bingung? Oke. Kemudian tampilannya berbeda karena saya sudah mengenroll gitu ya. Nah, ini kalau punya teman-teman harusnya di sini tulisannya enroll, yaitu silahkan diklik saja. Silahkan diklik. Nanti dia juga akan tampilannya muncul seperti ini. Kemudian silahkan di scroll ke bawah. Oke, silahkan di scroll ke bawah. Oke, silahkan di scroll ke bawah. Oke, kalau yang tidak muncul, teman-teman bisa menggunakan ini. Saya bisa menggunakan itu ketika di searching untuk yang tidak muncul. Oke, saya kembali ke sini. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 course. Oke, ini mohon diperhatikan terlebih dahulu teman-teman supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi. Ada 6 course. Ada 6 course. Mana yang wajib saya kerjakan? Nah, sebenarnya yang wajib teman-teman kerjakan itu hanya di bagian course ke-6 saja. Atau di bagian Cloud Essential Knowledge Based Assessment. Itu yang wajib. Ingat ya, yang wajib dikerjakan oleh teman-teman hanya asesmennya saja. Nah, kemudian, Kak, boleh nggak kalau saya mengerjakan modul 1 sampai 5? Jawabannya boleh. Ya, modul 1 sampai 5 ini sebenarnya adalah materi ujiannya. Kan masa modulnya saja belum dipelajari, tiba-tiba udah asesmen gitu. Nah, kalau mau seperti itu boleh, silahkan. Jadi kalau teman-teman mau belajar dulu di modul 1 sampai 5 boleh, mau langsung ke Cloud Essential Knowledge Based Assessment juga boleh. Nah, ini kalau saya ke Cloud Assessment Knowledge Based. Nah, ini karena saya sudah, nanti tampilannya ya kurang lebih sama lah kayak LMS seperti biasa. Kalau sudah selesai, kemudian kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kalau sudah selesai teman-teman mendapatkan lulus gitu ya, sudah lulus, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau tidak lulus, itu teman-teman masih bisa mengulang sehari kemudian. Jadi 24 jam. Jadi kalau teman-teman sudah lulus, itu tampilannya seperti ini. Kalau belum lulus, itu masih bisa diulang. Dan itu bisa diulang sampai kapanpun gitu ya. Mau diulang sampai besok 2050 kalau platformnya masih ada ya bisa aja. Gitu. Jadi nggak ada batasan untuk mengulangi. Yang jelas harus menunggu dulu selama 1 hari untuk mengulangi course-nya. Oke, kemudian yang tanya sertifikat, apakah dapat sertifikat? Ya, sertifikatnya nanti seperti ini. Teman-teman bisa langsung download. Jadi tidak perlu tanya ke kami sertifikatnya dikirim via apa, dikirimnya kapan, sertifikatnya sudah bisa teman-teman download. Kalau lulus, tampilannya seperti ini. Oke, tampilan sertifikatnya seperti ini. Nah, kalau lulus kan tadi katanya masnya dapat badges seperti ini. Nah, badges ini nanti akan dikirim ke email teman-teman itu 5-7 hari. Tapi biasanya kalau teman-teman sekarang lulus, itu mungkin besok sore itu sudah dikirim ke emailnya teman-teman. Jadi tidak 5-7 hari sih. Kadang saya juga dapatnya 2 hari, 1 hari, 2 hari gitu. Biasanya udah
langsung dapat. Oke, sorry kepencet tadi yang memanggil. Kalau seperti ini apakah sudah selesai? Di-enroll dulu course-nya, Masya Allah. Course-nya silahkan di-enroll dulu, teman-teman. Sudah selesai itu kalau sudah seperti ini. Nah, ini dianggap selesai. Kalau teman-teman sudah lulus, itu dianggap selesai. Yang barusan tanya apakah sudah selesai kalau seperti ini, itu belum selesai. Orang di-enroll aja belum. Oke, ada yang masih bingung sampai di sini? Deadline-nya secepatnya. Deadline-nya secepatnya. Oke. Oke, ada yang ketinggalan. Saya jelaskan lagi nih. Sampai capek. Oke, nggak apa-apa sih. Oke, untuk teman-teman yang ketinggalan, saya ulangi lagi. Silahkan diperhatikan dulu, teman-teman. Ayo, teman-teman tuh sudah mahasiswa. Silahkan diperhatikan dulu. Silahkan diperhatikan dulu. Silahkan diperhatikan dulu. Tadi sampai yang di tahap ini, silahkan teman-teman cari cloud esensial. Oke, sudah ya. Besok akan ada kalanya ketika mungkin teman-teman jadi trainer, mungkin akan seperti saya juga. Kok gini aja nggak paham sih ya? Mungkin besok teman-teman akan merasakan fase itu. Atau mungkin menjadi pelatih apa di UMK di UKM gitu ya, kegiatan mahasiswa mesti teman-teman akan seperti itu. Oke, jadi tadi ya yang ketinggalan tadi sudah seperti ini. Silahkan ditulis quote esensial, kemudian di bagian filter, kemudian teman-teman bisa cari sampai ketemu yang cloud esensial. Nah, yang ini silahkan diklik. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Masih loading. Nah, muncul seperti ini. Sudah tadi yang ketinggalan. Oke. Akan muncul seperti ini, kemudian harusnya karena teman-teman belum enroll di sini, ini tulisannya adalah enroll. Itu silahkan diklik saja. Silahkan diklik, nanti akan muncul tulisan, akan muncul tampilan seperti ini juga. Jadi tampilannya sama. Kemudian silahkan scroll ke bawah. Oke, silahkan scroll ke bawah. Saya ulangi lagi, ada 6 course. Saya ulangi lagi, ada 6 course. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang wajib dikerjakan? Yang wajib dikerjakan adalah yang course ke-6 atau yang assessment. Nah, bagaimana kalau saya pengen belajar modul 1 sampai 5, boleh-boleh saja, silahkan. Gitu ya. Tapi yang wajib, yang perlu dilaporkan ke kami adalah yang cloud essential. Cloud essential knowledge based assessment. Ini yang wajib dikerjakan dan wajib teman-teman lulus. Oke. Itu. Kemudian ini silahkan diklik. Nah, ini silahkan diklik. Nanti tampilannya akan berbeda mungkin dengan saya, tapi ya masa sudah mahasiswa bingung gitu ya. Nah, ini ada yang tanya pencet yang oke, pencet yang mana, Masya Allah, teman-teman. Silahkan pencet yang start learning now. Oke, ayolah, teman-teman sudah mahasiswa loh. Oke, itu ya. Nanti kalau selesai, ujiannya bisa di namanya bisa ditunda gitu ya. Katakanlah kan ada 50 soalnya. Soalnya ada 50, kemudian teman-teman baru mengerjakan 10, tiba-tiba ngantuk, oh saya pengen ngelanjutin besok. Nah, itu bisa. Silahkan.
bisa dilanjutkan besok, bisa selesai malam ini. Nanti akan saya bagikan apa namanya contoh-contoh soalnya. Ini bisa jadi apa namanya contekan buat teman-teman gitu ya, supaya nanti bisa lulus. Gitu. Ya ada yang sama soalnya, ada yang berbeda. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Deadline-nya segera, jamnya tidak ada. Jamnya ya segera tuh ya artinya kalau bisa selesai malam ini ya malam ini segera laporkan. Tidak ada deadline-nya. Oke, ada yang masih bingung? Tidak muncul bagian asesmennya. Masa tidak muncul bagian asesmennya? Bisa di screenshotkan ke saya? Untuk yang belum gabung ke grup WhatsApp. Untuk Kak Devina Nur, bisa di screenshotkan ke saya? Oke, yang tidak ada. Oke, atau ada yang masih bingung lagi? Silahkan. Mumpung saya masih bisa menjelaskan nanti kalau via WhatsApp bingung teman-teman. Oke. Yang sudah sampai di sini silahkan langsung diklik bagian ini. Yang ini silahkan diklik. Oke, nanti akan muncul asesmennya. Oke, ada lagi yang masih bingung? Silahkan. Ya, ya. Oke. Masih saya tunggu. Kalau ada yang masih bingung. Ini Indonesia kalah atau menang nih? Sampai nggak nonton bola ya. Oh kalah. Ya udahlah. Biasanya juga kalah kan. Ya udah. Kita dikira nggak nasionalis nanti. Oke, kalau oke. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Nanti kalau ada yang masih terkendala, teman-teman bisa tanya di grup
atau bisa japri ke saya gitu ya. Nanti silahkan kalau teman-teman mau bertanya atau teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut. Kemudian apa namanya? Yang sudah jawab ini nanti akan saya balas setelah ini karena ternyata banyak banget ya. Oke, gitu teman-teman. Nanti silahkan saya ulangi lagi deadline-nya sesegera mungkin. Kalau bisa malam ini dikerjakan gitu ya. Kemudian lulus, nah itu berarti bebannya sudah hilang. Gitu. Kemudian nanti akan kita bagikan juga link untuk teman-teman melaporkan lulus tidak lulusnya. Kalaupun nanti tidak lulus, sebenarnya masih bisa diulangi. Jadi karena harapan kami teman-teman bisa lulus semua gitu ya. Harapannya bisa lulus semua, kemudian dapat badges-nya itu tadi. Kemudian nanti bisa teman-teman share di LinkedIn gitu ya. Mungkin bisa membantu teman-teman ke depannya dan nanti siapa tahu bisa dikonversi jadi nilai apa namanya kampus merdeka gitu ya, kan lumayan, entah 1 SKS atau 2 SKS atau mungkin 3 SKS gitu ya. Biasanya dulu ada program KMNI itu dulu 2021, nah itu 3 SKS. Oke, mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada beberapa hal yang belum jelas, nanti bisa teman-teman tanyakan kembali. Dan kemudian mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tadi hampir 140 orang ya tadi ya. Mungkin ada yang sambil nobar Indonesia dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di kemudian hari kalau teman-teman ada program coaching klinik besok. Kalau untuk teman-teman yang belum selesai atau belum lulus, nanti akan kita adakan coaching klinik. Jadi teman-teman bisa tanya, kok ini saya belum lulus, atau mungkin ada yang masih terkendala di course-nya dan sebagainya, nanti bisa tanya di sana. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.